Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. Baiklah, pertama dan paling utama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat, kasih sayang serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan, membuat tugas-tugas yang kita buat saat sekarang ini. Artinya tugas dengan matkul tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Zulheldi MAG. Salawat beriring dan salam tak lupa-lupanya kita hadirkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana beliau bergelarkan Al-Amin, yang beribukan Aminah, yang berbapakkan Abdullah, imam di waktu salat, panglima di waktu berperang, paripanji Mekah Madinah, intan berlian di dalam surga. Baiklah, tanpa memperpanjang kata muqaddimah, langsung saja pada inti pembahasan kita, yakni saya ingin menafsirkan atau membuat tugas yang mana tugas tersebut yang berkaitan dengan perkuliahan kita, yaitu tafsir Tarbawi, mana dosen pengampunya Al-Mukarram Bapak Dr. Zulheldi MAG. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan surat atau melafazkannya secara langsung pada video kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi bisa berpahala bagi yang membaca, dan yang mendengar pun begitu juga akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini izinkan saya untuk membacakan arti dari surah Al-Isra yang saya bacakan tadi dari ayat 78 sampai 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis salata, yang mana di situ artinya terdapat fi'il amar atau fi'il amri yang bermaksud untuk memerintah. Dirikanlah salat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari,
Maksudnya yaitu ketika matahari tersebut tergelincir ketika memasuki waktu maghrib, ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, sampai gelapnya malam dan waktu salat fajar atau kita sebut dengan salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, bahwasanya sesungguhnya salat fajar atau salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maka dari situlah kita hendaknya tidak meninggalkan salat wajib, terkhususnya itu salat subuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam dan dari ketika waktu malam hari, maka hendaklah kamu bertahajud, memohon hajat kepada Allah. Bahkan itu disebutkan itu adalah sebagian dari sunnah, nafilatan lak, maksudnya itu adalah sunnah bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Tuhan mengangkat derajatmu, meninggikan derajatmu, maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji, yang mana ya, tempat Tuhan tersebut mengangkat atau Allah mengangkatnya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi, dan katakanlah, ya Tuhan, adkhilni mudkhala sidqin, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka, dan jadikanlah aku di sisimu sultanan nasira. Sultanan nasira maksudnya yaitu tempat yang mana engkau ridhoi sebagai tempat yang kau tolong, dari maksiat atau mungkin dari hal yang tidak baik. Karena itulah arti dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Adapun penafsiran yang pertama itu aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Yang pertama maksudnya aqimis sholata, dirikanlah salat. Aqimis sholata maksudnya salat itu salat wajib, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Di sini maksudnya yaitu salat asar. Karena tergelincirnya matahari, maka kita hendaknya melaksanakan salat wajib atau salat tersebut dengan salat asar. Akibat tergelincirnya matahari, ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ila ghasaqun atau kita sebut dengan arti gelap. Gelapnya malam hari, gelap gulitanya malam tersebut, kita hendaknya melaksanakan salat seperti salat maghrib dan juga salat isya. Wa qur'anal fajri. Wa qur'anal fajri maksudnya yaitu hendak juga kita melaksanakan salat subuh. Maksudnya dari tergelincirnya matahari, aqimis sholata liduluki syamsi, kita melaksanakan salat asar sampai gelapnya malam hari. Lanjut kita melaksanakan salat maghrib, wa qur'anal fajri, sampai salat subuh. Adapun di sini ada juga mengartikan termasuk juga zuhur. Pokoknya yang inti dari pembahasan kita ini harus melaksanakan salat wajib 5 waktu. Wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwasanya atau sesungguhnya salat subuh atau salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat yang turun ke bumi dan mencatat amal-amalan manusia yang melaksanakan salat subuh pada waktu fajar tersebut. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Maaf sebelumnya. Maksud dari tergelincirnya matahari itu salat yang bersinambung. Sesudah tergelincirnya matahari tadi, condongnya dari pertengahan langit. Liduluk dari asal dari kata dalaka,
Jika dikaitkan dengan matahari, berarti tenggelam atau menguningnya cahaya matahari tersebut pada waktu mana yang mana waktu tersebut maksudnya waktu sholat. Dan juga tafsirnya mengatakan syaratkan 2 sholat, zuhur dan maghrib, juga asar berawal dari menguning. Maksudnya ketika tergelincir matahari. Contohnya seperti zuhur itu kan dari tengah hari atau jam 12 lewat ke bawah sedikit, maka itu sudah termasuk tergelincirnya matahari dari zuhur tersebut. Zuhur dan maghrib. Ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri, dan salat fajar. Adapun bacaan waktu fajar, maksudnya ialah salat subuh yang disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Semua bacaan itu jahar, maka dari situlah para malaikat menyaksikan atau turun ke bumi melihat hamba-hamba Allah melaksanakan salat fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Selanjutnya itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam hendaklah kamu melaksanakan tahajud, hendaklah kamu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah perbuatan atau amalan sunnah bagi dirimu. Ibadah tambahan atau kita sebut dengan tambahan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahajud dari kata hujud atau kita sebut dengan tidur, naumun, nama yanamu. Fatahajjad bihi, maka tinggalkanlah tidur untuk salat malam atau kita sebut dengan qiyamul lail. Berarti maksudnya itu bangun dari tidur. Bangun kita dari tidur di pertengahan malam hari untuk melaksanakan salat tahajud atau qiyamul lail. Kenapa dinamakan salat lail atau qiyamul lail? Maaf, ada sedikit kendala. Jadi di sini saya ingin mengulangi lagi tentang tafsiran sholat tahajud tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud atau hajat adalah yang berarti tidur. Tinggalkanlah tidur untuk salat. Berarti bangun dari tengah malam kita untuk melaksanakan salat tahajud atau salat qiyamul lail. Kenapa dinamakan salat lail? Karena dilakukan pada malam hari. Kalau kita lihat dari segi kata, mungkin itu sudah bisa dipahami. Qiyamul lail, qama yaqumu qiyaman. Itu artinya kita bangun lail, malam. Kita bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Ada sebagian pendapat, itu pendapat Qurtubi, mengatakan bahwa seharusnya kita untuk tidur dulu sebelum melaksanakan salat tahajud. Pun itu kita salat 1 menit, pun itu kita tidur 1 menit atau 5 menit atau 10 menit. Yang mana tidur di sini maksud memang kita telah berada di bawah alam sadar atau kita tidak memang kita tidak sadar bahwasanya kita dalam keadaan tidur. Itu pendapat dari Al-Qurtubi ataupun pendapat-pendapat yang lainnya dan yang sebagian sejenisnya. Adapun yang membolehkan tanpa tidur dulu yaitu pendapat dari Maraghi, yang mana beliau berpendapat tidak diharuskan untuk tidur atau tidak wajib untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Ketika kita telah melaksanakan qiyamul lail dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ridha Allah, dengan mendapatkan balasan yang baik dari Allah, maka insya Allah Allah akan meletakkan kita di tempat yang terpuji serta mengangkat derajat kita di sisinya. Itulah tafsiran dari ayyaba'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Adapun pendidikan ibadah di dalam tafsiran ayat ini yaitu jenis salat, yang mana
Pertama itu jenis salat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang mana terdapat dalam surah ayat yang pertama, atumis salat liduluki syamsi, karena tergelincirnya matahari tersebut sampai gelap malam dan sampai terbitnya fajar ketika saat melaksanakan salat subuh. Itu salat yang pertama. Salat yang kedua itu salat sunnah atau kita sebut dengan salat nawafil, hajat, meminta hajat kepada Allah, atau kita sebut dengan salat tahajud atau qiyamul lail. Itulah salat sunnah yang atau kandungan tafsiran dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Terus adapun beberapa manfaatnya, yaitu kalau di dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu mencegah kita sebagai hamba Allah, mencegah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dari perbuatan keji dan munkar. Lalu apa pengertian keji dari arti fahsya tersebut? Kenapa keji dan munkar itu berbeda? Yang pertama, keji itu lebih hina daripada munkar. Maksudnya apa? Keji ini seperti perbuatan zina, berikhtilat dengan lawan jenis, LGBT, durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Adapun munkar atau kita dalam artian itu angkara yungkiru, ingkar atau munkar, mengingkari apa yang telah Allah tetapkan. Kita melanggar apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, tidak melaksanakan salat, puasa atau zakat mungkin dan lain sebagainya. Maka itu dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan selanjutnya itu wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Dan katakanlah Rabbi, wa qur rabbi adkhilni, ya Allah ya Tuhanku, masukkanlah aku, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Maksudnya apa? Kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mohon dimasukkan mungkin ke dalam golongan-golongan yang baik atau terjauh dari hal-hal yang buruk. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Intinya masuk ke dalam hal-hal yang benar, tidak sesat ataupun tidak menyimpang dari ajaran syariat kita. Wa akhrijni mukhraja sidqin wa akhrijni. Maka dari itu maksudnya keluarkanlah kami, maksudnya aku, keluarkanlah aku di tempat keluar yang benar. Maksudnya ketika kita sudah termasuk atau terpuruk dalam suatu perbuatan dosa seperti riba ataupun hal-hal yang lainnya seperti mengambil barang seorang tanpa kita ketahui, dan setelah kita mengambil, kita mengetahui barang tersebut adalah hak orang atau milik orang lain. Makanya kita mohon kepada Allah dikeluarkan di tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan jadikanlah aku di sisi Engkau, yaitu suatu kekuasaan, min ladunka, di sisimu, tempat Engkau berkuasa dan menolong. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan nasira, kekuasaan yang tertolong oleh-Mu ya Allah. Makanya dari itu kita selalu minta pertolongan dari Allah dimanapun berada dan kapanpun itu, dan diusahakan setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tahajud. Dan yang paling kalah pentingnya lagi yaitu jangan sampai meninggalkan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Baiklah, mungkin hanya itu penyampaian materi ayat keempat surah Al-Isra dari saya sebagai talib atau mufassir. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan ataupun kekhilafan dari ucapan dan perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.